Halo semuanya, perkenalkan saya Feren Tanara, Associate Solutions Architect di AWS Indonesia. Sekarang kita akan membahas salah satu opsi untuk file sharing di AWS, yaitu S3 File Gateway. Kali ini saya akan mendemokan S3 File Gateway. File Gateway adalah layanan penyimpanan cloud hybrid yang dapat memberikan latensi rendah dan akses on-prem ke penyimpanan cloud yang hampir tak terbatas. Aplikasi lokal dapat mengakses data yang disimpan di cloud melalui storage protokol standar, yaitu NFS atau SMB, sehingga kode aplikasi tidak perlu berubah. Berikut adalah diagram arsitekturnya. Di bagian kiri, disimulasikan seolah-olah sebagai corporate data center di region A. File gateway sudah dideploy menggunakan EC2. Pada pengimplementasiannya nanti, ada beberapa pilihan seperti VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, atau Linux KVM. Lalu juga telah join domain Active Directory ke file gateway. Kemudian di sisi kanan disiapkan bucket Amazon S3 yang nanti digunakan untuk tempat penyimpanan file share. Pada konsol AWS Storage Gateway, di sini sudah ada file share yang terbentuk. Saat kita membuka file share, di sini juga sudah diberikan contoh komen untuk memount file share ke klien kita. Di Windows klien kita masih belum memiliki network drive baru. Kita dapat menggunakan contoh komen yang diberikan untuk memount network drive baru. Kita dapat misalnya menggunakan drive E, lalu muncul dan telah berhasil di-mount. Apabila kita lihat total dari free space-nya mencapai perkiraan 8 exabytes. Di sini terbukti bahwa total penyimpanan cloud yang tak terbatas. Saat kita masuk, file share masih kosong, karena di bucket kita pun juga masih belum memiliki isi. Di sini, kalau kita mencoba untuk memasukkan suatu file baru, file 1, file 2, file 3, lalu kita coba isi filenya, versi 1, versi 1 juga, data disimpan dan ditaruh di S3. Jadi ekspektasinya pada bucket S3 yang kosong ini akan juga merefleksikan apa yang baru kita isi pada sisi klien. Apabila kita merefresh bucket kita, maka sudah masuk file 1, file 2, dan file 3. File 1 apabila kita buka akan berisi versi 1. Lalu, apabila kita tidak sengaja menghapus file 2 atau ada user lain yang merubah versi menjadi versi 2, apakah kita dapat mengembalikan ke versi 1 di file pertama dan file kedua? Jawabannya bisa, karena kita sudah mengaktifasi versioning di S3 bucket kita. Sehingga apabila kita masuk lagi ke bucket kita dan kita bisa melihat di sini file 2 sudah hilang, tapi tetap tersimpan di versioning di sini. Kita dapat menghapus delete marker ini. Delete marker berfungsi sebagai pointer, sehingga data aslinya itu tidak dihapus, hanya pointer saja yang dihapus. Saat kita menghapus file delete ini, delete markernya, lalu kita mengkonfirmasi untuk menghapus, kita refresh lagi, lalu file 2 sudah kembali. Sekarang apa yang mau kita coba lakukan adalah file 1, kita kembalikan ke versi 1. Di sini sudah tersimpan versi 2, kita ingin kembali menjadi versi 1.
Sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu menghapus delete markernya saja. Kita show version, hapus. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi dari sisi klien masih belum mengalami perubahan. Karena file gateway akan secara lokal meng-cache file. Jadi, kita dapat merefresh caching-nya secara manual atau maupun secara otomatis. Setelah refresh-nya sudah dilakukan, dari sisi klien kita bisa lihat bahwa file 1 sudah kembali menjadi versi 1. File 2 juga sudah kembali menjadi versi 1 lagi, sehingga data yang sudah dihapus juga tidak hilang. Dan terakhir, file gateway sudah menangani enkripsi dan manajemen bandwidth untuk Anda. Sekian demonstrasi S3 file gateway kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.